Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mami Tin. Kali ini saya mau lanjut bikin adonan kue panada. Kemarin sudah saya share isian kue panadanya. Sekarang saya mau bikin adonan kue panada. Mungkin di tempat kalian kenal kue ini dengan sebutan kue pastel yang isinya juga tentu berbeda. Oke, kita lanjut saja ke bahan adonan panadanya. Siapkan wadah yang agak besar, lalu masukkan 400 ml air suam-suam kuku, tambahkan 1 sendok makan ragi instan, pastikan raginya aktif, lalu masukkan lagi 7 sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata cairan ragi ini. Setelah tercampur rata, masukkan 3 butir kuning telur dan 1 telur utuh. Dikocok dulu, kemudian masukkan ke dalam cairan ragi. Tambahkan 80 gram margarin, 1 bungkus saset susu bubuk, dan 1 bungkus santan instan atau 65 ml. Kemudian kembali diaduk-aduk hingga tercampur rata. Boleh gunakan mixer untuk mencampur adonan ini. Setelah dirasa tercampur rata seperti ini, masukkan tepung terigu sebanyak 1 kg. Di sini saya gunakan tepung terigu protein sedang dari segitiga biru. Masukkan sedikit demi sedikit, jangan sekaligus. Campurkan adonan sedikit dulu, lalu diaduk pakai whisk tangan seperti ini sampai adonan itu halus, supaya hasil panadanya itu kulitnya lembut dan halus dan tidak pompong atau kosong atau bergelembung. Tambahkan lagi jika sudah terlihat halus adonannya, masukkan lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit. Nah, ini saya aduk pakai whisk tangan, sudah mulai adonannya berat, jadi saya akan menggunakan tangan saja untuk saya mencampur adonan ini. Saya gunakan tangan untuk mencampur adonan ini. Masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai tepung terigunya habis. Ini adonan pas 1 kilo tepung terigu, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Masukkan semua. Jika sudah masuk semua tepung terigunya, kembali diulen sampai kalis. Ini saya ulen dulu adonannya sampai kalis. Jika adonannya sudah kalis seperti ini, permukaannya licin, kemudian diamkan kurang lebih 30-1 jam, tergantung suhu udara di tempat masing-masing. Setelah 30 menit, adonan ini sudah mengembang. Kemudian saya kempiskan, lalu saya pindahkan ke alas atau bidang untuk saya akan bagi-bagi. Namun saya akan kempis-kempiskan dulu adonan ini biar udara yang masih ada di dalam adonannya ini keluar, supaya adonannya itu tidak bergelembung-gelembung. Nah, ini adonannya saya bagi-bagi dulu dan saya akan timbang saja biar sama beratnya. Di sini saya bagi menjadi 30 gram. Setelah saya bagi sama rata, kemudian adonan ini saya akan buat bola-bola seperti ini. Dan saya akan lakukan untuk semua adonan sampai selesai. Dibuat bola-bolanya, ditarik-tarik aja seperti ini biar adonannya itu tidak menyimpang gelembung udara. Nah, ini sudah saya buat bola-bolanya, kemudian diamkan lagi kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, ambil adonan yang pertama kita buat bola-bola, lalu kita pipihkan atau kita gepengkan dia semua adonan, untuk semua adonan.
Ini saya pipihkan atau saya gepengkan pakai rolling pin seperti ini, dan saya akan lakukan untuk semua adonan dulu. Setelah saya pipihkan semua adonan dengan rolling pin seperti ini, adonan ini saya akan tutup sebagian. Ini dia yang sudah saya pipihkan, saya tutup dulu sebagian biar permukaannya itu tetap lembab. Lalu saya akan siapkan isian panadanya yang sudah saya buat sebelumnya, ini dia. Kemudian ambil satu adonan yang pertama kali kita pipihkan, lalu kita rolling kembali agak lebar, kemudian balik adonannya, lalu isi adonan dengan isian ikan. Setelah diisi dengan isian ikan, kita kunci adonan ini dengan baik biar tidak terbuka, dan pinggirannya kita pipihkan tipis seperti ini. Jangan dulu dibuat pelintirannya. Setelah pinggirannya kita pipihkan seperti ini, kita kunci seperti ini. Lalu lakukan untuk semua adonannya dulu kita isi. Nah, kenapa saya belum pelintir pinggirannya? Itu supaya ketika digoreng nanti pelintirannya itu tidak hilang, biasanya tidak kelihatan pelintirannya. Jadi diisi saja dulu dengan isian ikan, lalu kita kunci rapat seperti ini, pipihkan pinggirannya saja dulu seperti ini. Karena ini adonan masih kita mau diamkan lagi hingga mengembang. Oke teman-teman, saya lanjut saja dulu bikin semua adonan ini, saya isi dengan isian ikannya sampai selesai. Dan ini dia teman-teman, adonan yang sudah saya isi dengan ikan, dan ini dapat banyak. Setelah itu panaskan minyak, kita tutup dulu, panaskan minyak yang agak banyak. Lalu ambil beberapa adonan yang mau kita goreng, terus kita pipihkan lagi. Ini kan adonannya sudah mengembang nih, rotinya. Jadi untuk pelintirannya, setiap kali kita mau goreng baru kita buat pelintirannya. Nah, ini dipipihkan dulu pinggirannya, baru kita buat pelintirannya seperti ini. Jadi ketika digoreng, pelintirannya itu tetap kelihatan. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi setiap kali mau goreng baru kita buat pelintirannya teman-teman, karena adonannya ini kan masih mau mengembang. Ini saya buat lagi dulu pelintiran untuk adonan yang saya mau goreng. Dan minyaknya itu jangan terlalu panas sekali teman-teman, gunakan api cenderung kecil. Dan jangan masukkan adonan ketika minyaknya terlalu panas, nanti tidak matang dalamnya. Dan di sini saya goreng dua versi ya teman-teman. Ini saya goreng yang matang dengan setengah matang. Yang setengah matang itu untuk saya freezer atau saya frozenkan. Jadi sewaktu-waktu saya mau makan, saya tinggal keluarkan selama diamkan 1 jam, kemudian saya goreng. Jadi bisa difrozenkan juga ya panada ini. Ini sudah saya masukkan adonan yang saya akan goreng sampai matang. Jadi teman-teman perhatikan minyaknya itu jangan terlalu panas, gunakan api kecil saja biar juga dia matang merata dan warnanya juga tetap cantik. Dan seperti ini dia teman-teman, saya goreng panadanya, tinggal dibolak-balik sehingga matangnya merata. Dan ini sudah matang. Dan saya akan goreng semuanya sampai adonan yang selesai. Dan seperti ini dia hasil panada yang sudah saya goreng. Hasilnya cantik,
montok-montok dan tidak kempis ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya. Seperti ini. Cantik. Oke teman-teman, teman-teman boleh mencoba panada buatan saya ini. Dan saya juga goreng setengah matang untuk saya prosenkan. Jadi kalau mau dimakan dikeluarkan 1 jam baru digoreng. Ini dia, sampai jumpa.